Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hairunisa dengan NIM 210504013. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang hak waris anak, luar nikah dan pernikahan siri. Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin, ini diatur dalam pasal 862 sampai dengan pasal 866 KUH Perdata. Yang pertama, jika yang meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi sepertiga bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah. Yang kedua, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, ibu, bapak, nenek, dan seterusnya, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4. Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu, kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah. Keempat, jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan. Kelima, jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat diganti oleh anak-anaknya. Jadi, sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewarisi hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah atau ibunya, anak luar kawin tidak mempunyai hak warisnya. Pernikahan siri. Menurut KBBI, nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi namun tidak melalui kantor urusan agama. Modin sendiri memiliki tugas mengadakan pencatatan, pengurus kematian, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai, sehingga pernikahan tersebut sudah sah menurut agama Islam. Namun, status pernikahannya tidak tercatat oleh negara dan kedua pembelai tidak hanya mendapatkan buku nikah resmi atas pernikahan tersebut. Nikah siri merupakan perkawinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara pencatatan, di mana dalam hal ini nikah di bawah tangan atau nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA. Beberapa faktor penyebab seorang nikah siri: yang pertama, masalah ekonomi, kemampuan finansial, keinginan berpoligami, dan menikah di bawah umur. Status pada anak yang lahir dari kawin siri menurut Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Apabila kelak sang ayah meninggal dunia, sang anak juga tidak berhak menerima warisan apapun dari sang ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang PJO Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam KHI. Menurut Pasal 863 KUH Perdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya atau setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara hukum, maka ia hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika ia merupakan anak yang sah. Maka dari itu, kawin siri bukan merupakan perkawinan yang sah. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.